Assalamualaikum, saya Fuadi Azhar, pengisi suara di channel Jadab. Kali ini kita akan membaca sebuah buku yang berjudul Islam Yes, Khilafah No, jilid pertama, yang disusun oleh Kiai Haji Nadir Shah Hussein atau yang lebih kita kenal sebagai Gus Nadir. Beliau adalah seorang Rois Suriah PCI Nahdlatul Ulama Australia, New Zealand, pengajar senior Monash Law School, Monash University, Australia. Langsung saja kita masuk ke pengantar. Mengapa kita harus mengaji doktrin dan sejarah politik Islam? Saat itu kita memiliki banyak partai politik Islam dan banyak pula Muslim yang berpolitik meski tanpa partai, dan lebih banyak lagi kawan serta kolega dan keluarga kita yang asik membahas politik. Namun hanya sedikit yang memahami bagaimana relasi antara syariat Islam dengan politik Islam. Buku ini hadir untuk menjelaskan berbagai hal mengenai politik Islam atau fikih siyasah dan sejarah khilafah atau Tarik al-Khulafa. Bagi pecintanya, politik Islam seolah begitu suci dan murni, penuh dengan justifikasi dalil, dan bertujuan untuk membela kemuliaan ajaran Islam. Realitasnya seringkali bertolak belakang. Sejumlah politisi dan pejabat barangkali hanya menggunakan Islam sebagai jargon dan upaya menarik simpati umat saja. Namun, kelakuan mereka sungguh bertolak belakang. Di situ kadang kita merasa kesal. Masih ingatkah kita dengan seorang ketua Mahkamah Konstitusi yang mengusulkan koruptor untuk dipotong jarinya? Belakangan beliau tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap, lantas diberhentikan sebagai ketua MK dan menerima vonis pengadilan. Kisah pilu di atas telah kita pahami bersama, seolah syariat Islam di tangan politik hanya berupa muslihat belaka. Masih ingatkah kita dengan seorang anggota DPRD DKI yang berniat maju di pilkada dengan program menegakkan syariat Islam di ibu kota? Belakangan KPK juga menangkap yang bersangkutan atas dugaan uang suap yang diterimanya. Belum hilang pula dari ingatan kita begitu bersemangatnya aktivis partai dakwah di setiap kesempatan yang selalu koar-koar soal hijab syar'i. Lantas beberapa waktu lalu kita mengetahui bahwa sang ketua partai dakwah yang terkena kasus suap impor daging sapi memiliki istri yang masih SMU dan tidak pakai jilbab, dan masih terekam dalam jejak digital bagaimana seorang ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mengusulkan hukuman mati bagi koruptor. Ya Allah, beliau belakangan juga tertangkap tangan menerima suap, diberhentikan dari jabatannya dan menerima vonis pengadilan. Atau di masa silam gencar sejumlah partai Islam menolak perempuan menjadi pemimpin. Namun mereka kemudian menurunkan Presiden Gus Dur dan menaikkan Megawati, seorang perempuan, sebagai presiden. Kisah pilu di atas telah kita pahami bersama, seolah syariat Islam di tangan politik hanya berupa muslihat belaka. Namun, lewat percaturan politik pula, umat Islam telah memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadahnya di negeri Pancasila ini. Dibuatnya undang-undang mengenai peradilan agama, berdirinya berbagai bank syariah, lahirnya kompilasi hukum Islam, dan juga menjamurnya ormas Islam, pondok pesantren, madrasah, dan universitas. Dan lainnya adalah sebagai contoh bagaimana politik Islam telah membawa keberhasilan. Ini contoh kecil bagaimana politik Islam dapat mendatangkan maslahat. Bagaimana kondisi politik Islam di masa silam
Sejarah politik Islam juga menceritakan hal-hal yang bagus dan sekaligus juga mewariskan cerita kelam. Kita mendapati catatan sejarah tersebarnya Islam melintasi batas Jazirah Arab. Berbagai kontribusi umat Islam dalam peradaban dunia dan juga contoh etika yang dikedepankan oleh para panutan umat seperti Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun dalam lintasan sejarah, kita juga menyimak kisah para khalifah yang juga mengalami peperangan, pembunuhan, dan pembantaian yang semuanya dilakukan atas nama Islam. Berbagai kisah ini saya ceritakan ulang dalam kolom Jumat saya di portal geotimes.co.id dan nadirhosen.net dengan merujuk pada naskah klasik yang dijadikan rujukan para ulama seperti kitab Tarikh Tobari, Al-Kamil fi Tarikh Ibnu Athir, Al-Bidayah wa Nihayah lil Ibnu Katsir, dan Tarikh Al-Khulafa karya Imam As-Suyuti. Saya menceritakan fragmen dan episode yang melahirkan intrik politik dan pertikaian itu lewat usaha yang luar biasa dari redaktur eksekutif GeoTimes yang sekaligus berperan sebagai editor buku ini, Ibrahim Ali Fauzi alias Bram. Sebagian besar kumpul kolom tersebut bisa terjadi dalam buku yang tengah Anda baca saat ini. Terima kasih yang tak terhingga ya bro. Juga terima kasih kepada Syekh Al-Makin dan Mas Arfan dari Suaka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang berkenan memfasilitasi penerbitan buku ini. Ada yang menuduh saya hanya mengambil contoh dan kisah masa lalu dari politik Islam yang jelek saja. Tentu ini tidak benar. Saya hanya menceritakan apa adanya. Kalau bagus ya saya bilang bagus. Tapi kalau kelam ya saya tidak mungkin mendustakan pembaca dengan menulis seolah kisahnya berganti warna putih. Namun, kenapa lebih banyak kisah yang kelam? Disinilah pentingnya kita melakukan introspeksi dan jujur melihat data dan fakta sejarah, seperti yang telah dicatat oleh para ulama klasik yang telah saya sebutkan karya-karyanya di atas. Sejarah dunia pada abad pertengahan memang seperti itu. Simak saja sejarah pemilihan paus dalam Katolik misalnya, atau pertempuran para raja Inggris masa silam. Ada kisah kelam dan ada kisah yang warna-warni dalam setiap catatan sejarah. Sejarah sebagai cermin, jangan sampai karena buruk muka cermin dibelah. Masalahnya mereka dan juga sebagian dari kita sudah belajar agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Kita sudah move on dengan kesalahan sejarah masa silam. Itu sebabnya kita punya demokrasi Pancasila dan negeri barat punya demokrasi sekuler. Akan tetapi, rupanya masih ada sebagian kecil dari kalangan umat Islam yang tidak mau move on dan malah mau balik ke masa khilafah yang sudah bubar sejak 1924. Buku saya ini hadir hendak mengimbangi kalangan tertentu yang selalu melakukan propaganda. Khilafah adalah satu-satunya solusi bagi umat. Dengan kembali ke sistem khilafah, maka semua masalah selesai. Buku saya ini hendak menunjukkan bahwa sejarah khilafah sebenarnya juga punya banyak masalah. Jadi tentu sulit dimengerti bagi mereka yang mengaji kitab-kitab klasik bahwa ada propaganda seolah masa khilafah itu semuanya indah. Bayangkan propaganda mereka, masalah banjir, khilafah solusinya. Masalah macet di jalan raya, naiknya harga bensin. Penjajahan asing, reklamasi, korupsi, sampai sandal jepit hilang pun
solusinya tetap sama, yaitu penegakan kembali khilafah. Setelah Anda membaca buku ini, Anda akan paham bahwa propaganda tersebut adalah pengaburan fakta sejarah. Buku ini merupakan tanda cinta